Nah, kita ada di dalam khotbah berseri eksposisi kitab Efesus ya saudara ya. Dan ini adalah minggu yang ke-8, Facing the World with Gospel Confidence. Dan hari ini kita akan belajar mengenai khotbah kita yang berjudul Ketika Penderitaan Menjadi Kemuliaan. Ketika penderitaan kita semua menjadi kemuliaan. Kapan itu dan bagaimana caranya? Kita akan melihat sama-sama Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Nah, kita akan membacanya bergantian. Saya akan baca yang genap, saudara, dan saya baca sama-sama yang ganjil. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang diperjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ayat 3, yaitu dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ayat 7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Ayat 11, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Begitulah firman Tuhan. Nah saudara, surat Efesus bagian ini, yaitu Efesus 3 ayat 1 sampai 13, itu sering tidak dibahas. Sering dilewatkan. Coba saudara lihat aja semua eksposisi-eksposisi biasanya melewati ini. Kenapa? Karena di dalam khotbah ini, di dalam surat ini, tiba-tiba Paulus itu seakan-akan menyimpang dari topik yang dibahas sebelumnya. Kalau sudah perhatikan di ayat 1 itu ada garis begini, itu adalah tanda penghubung. Paulus memberikan sebuah selingan, penyimpangan pembahasan. Seakan-akan pemikiran ini tiba-tiba mendadak karena struktur sistem bahasanya tidak terlalu sistematis. Tetapi saya justru memilih untuk membahasnya karena ini sangat praktis bagi keadaan kita sekarang. Jadi khotbah ini akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu realita penderitaan manusia, keajaiban Injil kasih karunia, ketiga adalah keagungan gereja menyambung dari minggu lalu, dan kemudian kemuliaan di dalam penderitaan. Nah biarlah message ini di tengah-tengah hashtag Indonesia gelap, di tengah hashtag kabur aja dulu. You know, how can we face the world with gospel conviction? Bagaimana kita menghadapi tantangan dunia dengan suatu keyakinan Injil ya. Kita akan mulai dengan yang pertama, realita penderitaan manusia. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Nah, kenapa kok Paulus menyimpang dari topik utama? Dia ingin mengingatkan mereka dengan mengatakan begini, aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus untuk kamu. Kenapa kok dia menulis ini? Karena dia ingat sesuatu. Makanya di ayat 13, Rasul Paulus berkata, sebab itu aku meminta padamu. Jadi awal ayat 1 dibilang, aku ini orang di penjara. Ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu. Nah kata sebab itu merujuk kepada 12 ayat untuk menjelaskan. Jadi begini saudara, Paulus tahu bahwa keberadaannya di penjara itu merupakan suatu pukulan bagi teman-temannya, sahabat-sahabatnya dan rekan-rekan yang merintis gereja. Karena mereka berpikir kalau kita ada dalam kehendak Tuhan, seharusnya Tuhan melindungi. Tetapi tiba-tiba
kenapa kok Paulus ini mengalami banyak sekali penderitaan. Jadi banyak orang yang mulai resah, banyak orang yang mungkin tawar hati. Makanya Rasul Paulus berhenti di tengah kalimatnya, dia mau membahas mengenai penderitaan itu. Dia ingin memberikan pandangan dan menguatkan jemaat di Efesus bahwa penderitaan adalah keniscayaan dalam kehidupan orang percaya. Tidak terhindarkan. Saudara, saya suka Alkitab. Kenapa? Alkitab tidak pernah menutup-nutupi realitas penderitaan. Sebagai kitab suci, saya tidak pernah melihat buku lain yang begitu jujur terhadap penderitaan pengikut-pengikutnya. Karena kalau mau cari marketing, kan mestinya penderitaan itu ditutupi saja ya saudara. Yang di-highlight adalah hal-hal yang menarik dan hal-hal yang terobosan, mujizat. Ada nggak terobosan mujizat? Ada. Tetapi penderitaan banyak sekali. Maksudnya adalah hidup itu penuh dengan penderitaan, kesulitan. Banyak orang yang mengalami kesulitan, bukan hanya orang jahat saja. Tetapi orang Kristen, orang baik, orang yang pergi ke gereja, murid-murid Kristus mengalami kekecewaan besar, tragedi, bahkan penderitaan. Nah, jemaat Efesus melihat Paulus di penjara dan mereka mulai kehilangan pengharapan. Dan Paulus tahu penderitaan itu dapat menggoncang iman. Kalau saudara perhatikan di Alkitab begitu banyak orang-orang yang protes sama Tuhan terhadap penderitaan yang mereka alami. Contoh Abraham, Ayub, Gideon, Elia, Habakuk. Artinya begini, kesimpulannya orang yang cinta Tuhan bisa menderita. Orang yang beribadah kepada Tuhan bisa mengalami goncangan iman. Dan itu adalah hal yang wajar. Saya kasih contoh misalnya di Matius 11. Seorang yang mestinya tahu tentang Yesus, yaitu siapa? Sepupunya namanya Yohanes Pembaptis. Kalau saudara masih ingat, Yohanes Pembaptis itu masih di orok, masih di rahim. Itu ketemu mamanya yaitu Elisabeth ketemu sama Maria. Dan mereka sepupuan. Dan apa yang terjadi waktu Maria lewat, itu Yohanes Pembaptis di dalam rahim itu meloncat gitu saudara. Bukan meloncat dari rahim ya saudara ya. Tetap di sini tapi di dalam perut gitu meloncat. Maksudnya luar biasa sekali. Dari rahim aja udah tahu ini Mesias. Makanya Yesus waktu dia mau dibaptis, Yohanes bilang, wah jangan aku, kamu yang mestinya baptis aku. Terus dia bilang, lihatlah ini anak domba Allah yang akan menebus dosa, menebus hidup orang-orang pilihan Allah. Jadi dari awal dia sudah tahu. Tetapi apa yang terjadi pada waktu dia di penjara dan mau dieksekusi oleh Herodes, imannya goncang. Dia malah bertanya, engkaukah ini yang akan yang sudah datang atau akan datang, haruskah kami menanti Mesias yang lain? Kenapa kok iman Yohanes Pembaptis tergoncang? Karena begini saudara, ketika realita kita, keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, di situ ada keraguan, di situ ada pertanyaan, di situ ada kekecewaan. When our hope doesn't match our circumstances, then we start to get disappointed. Kita mulai ragu, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan mendengar doa, tapi kok doaku nggak dijawab? Nah mungkin saat ini Anda mengalami hal itu. Makanya kalau Anda mengalami hal itu, Anda mulai goncang, mulai ragu, mulai bertanya-tanya. Mungkin mengenai keadaan ekonomi, mungkin keadaan kesehatan, keadaan keluarga, menggoncang hidupmu, berdampak buruk terhadap hidupmu. Saya jadi teringat dengan sebuah buku yang dikarang oleh Philip Yancey, yang judulnya bukan Yesus yang saya kenal, The Jesus I Never Knew. Pemahaman yang tidak utuh atau sempalan tentang Yesus bisa menyisakan sebuah celah dalam hidup kita yang kemudian terisi dengan ambisi, ekspektasi, naluri manusia yang tercemar oleh dosa. Jadi kalau saudara mengalami keraguan, mengalami goncangan iman, artinya apa? Kita perlu memproses penderitaan, memproses emosi-emosi itu dengan Injil untuk bisa mengerti rencana Allah di balik semua pergumulan-pergumulan kita. Itulah sebabnya Paulus menjelaskan di perikop ini, lihat di ayat 13b, kita baca aja dari awal 13 ya. Sebab itu 1, 2, 3. Sebab itu aku minta kepadamu apa? Supaya kamu jangan apa? Tawar hati melihat kesesakanku. Tawar hati di sini patah semangat, kecewa. Aku nggak kepingin kamu ada dalam keadaan itu. Dan Paulus menguatkan mereka karena dia tahu nggak bisa dihindari penderitaan itu. Supaya kalau kita ngalami penderitaan kita nggak putus asa. Supaya saudara kalau ngalami hashtag Indonesia gelap, Paulus ngalami Roma gelap, saudara. Sama. Bahkan mungkin tirani dari Roma itu ratusan kali lebih
lebih parah daripada keadaan kita. Untuk supaya apa? Kita memandang kepada kekuatan Injil, memandang pengharapan kita bukan pada dunia, tetapi di dalam Injil. Yang setuju katakan amin. Nah, reflektifnya apa sebelum kita masuk dalam poin yang kedua? Saudara, gimana saudara meresponi penderitaan? Apakah kita marah kepada Tuhan atau tawar hati? When your hope doesn't match with your reality. Your reality doesn't match with your hope. Atau saudara belajar percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam semua keadaan. Minggu lalu, beberapa minggu kita udah belajar tentang ini. Paulus tidak putus asa meskipun dia di penjara. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu dari lensanya Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat tantangan atau pergumulan dalam kehidupan sebagai kesempatan untuk saudara bisa memprosesnya. Untuk saudara bisa lebih dekat dan lebih bersandar kepada Tuhan. Jadi saudara, kita semua butuh pencerahan, termasuk saya. Kita semua butuh pertolongan untuk menghadapi tantangan. Nah, kita akan belajar apa pertolongannya. Nah, kita masuk dalam poin yang kedua. Kenapa kok Rasul Paulus itu, kalau kita melihat di ayat-ayat yang tadi, Paulus bisa bertahan di dalam semua penderitaan dan mengatasi keraguan iman. Mengatasi goncangan iman ini. Ada suatu rahasia yang Tuhan nyatakan kepada Paulus. Katakan sama-sama rahasia. Rahasia ya. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Ayat 3, ayat 4, tadi kita sudah baca, nggak perlu baca lagi. Dan ayat 9, itu kata-kata yang diulang-ulang terus. Rahasianya. Rahasia Kristus. Rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi. Kata-kata itu diulang-ulang terus. Katakan sama-sama rahasia. Rahasia. Paulus mengatakan bahwa dia mendapatkan rahasia itu dan tugasnya sekarang adalah menyatakan rahasia. Rahasia yang tadi disampaikan itu. Apa itu? Nah, saudara, rahasia di sini dalam bahasa aslinya bisa dikatakan misteri. Itu bukan seperti dalam bahasa Inggris modern atau bahasa Indonesia modern. Kita pikir misteri atau rahasia itu adalah sesuatu yang tersembunyi dan kita yang harus mengungkap. We have to decipher it. Kita harus menemukan jawabannya. Kayak misalnya nonton novel detektif atau film misteri. Ini biasanya kita bilang, siapa yang bunuh ya? Nah, kan gitu ya. Siapa pelaku kejahatannya? Nah, rahasia itu bukan rahasia seperti itu. Karena di dalam bahasa Yunaninya, terutama digunakan oleh Paulus, maknanya justru kebalikan. Petunjuknya ada di ayat 5, dikatakan pada zaman-zaman dulu. Ini belum disampaikan dan belum diberitakan kepada anak manusia. Baru dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul, termasuk aku, Rasul Paulus berkata begitu. Dan semua rasul-rasul yang ada yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi di zaman dulu angkatan-angkatan nggak ngerti. Tapi karena belum dinyatakan. Tetapi sekarang sudah dinyatakan. Jadi rahasia ini digunakan untuk sesuatu yang bukan bisa dan mampu ditemukan oleh manusia sendiri. Tetapi ini divine revelation, pernyataan ilahi yang hanya Allah sendiri ungkapkan karena manusia tidak mungkin menemukannya dengan akal budinya. Ini hanya satu-satunya yang bisa, yaitu Tuhan sendiri yang menyatakannya. Nah, apa rahasianya? Nah, kalau kita lihat di ayat 6 sampai ayat 7, ada beberapa kata-kata penting yang diulang-ulang juga. Coba kita lihat di sini, ada berita Injil. Ada dari Injil itu. Ada kata-kata kasih karunia yang diulang berkali-kali. Jadi rahasia ini berkaitan dengan Injil. Rahasianya apa? Rahasianya di sini. Ayat 6 sampai ayat 8. Tadi kita sudah baca, tetapi saya akan simpulkan seperti ini. Injil kasih karunia adalah rahasia besar. Yang sekarang dinyatakan kepada dunia. Dan rahasia itu ialah bahwa orang-orang yang bukan Yahudi mendapatkan bagian yang sama. Orang-orang yang bukan Yahudi mendapatkan warisan yang sama. Menjadi anggota keluarga Allah. Menjadi anggota tubuh Kristus. Dan mendapatkan janji yang sama oleh Kristus Yesus di dalam Injil. Artinya termasuk saudara dan saya. Termasuk orang Indonesia. Termasuk orang Batak. Termasuk orang Jawa. Termasuk orang Sunda. Termasuk orang Tionghoa. Kita semua menjadi bagian dari keluarga Allah itu. Injil kasih karunia itu bukan cuma hanya untuk orang Yahudi. Nah, mungkin Anda bilang, ngono rahasia. Aku ya roh gitu ya. Misalnya gitu ya. Ya, ini yang dari luar kota gitu aja rahasia. Gue juga udah tahu itu mah.
Ya saudara soalnya tinggalnya udah 2000 tahun kemudian. Saudara udah dengar message ini. Tapi menarik loh saudara. Kenapa kok Injil itu disebut rahasia? Katakan sama sekali lagi namanya rahasia. Rahasia, oke? Kenapa sih? Nah, untuk memahaminya, saudara perlu membandingkannya dengan hukum Taurat. Saudara. Coba saudara pikir, kenapa kok hukum Taurat itu tidak pernah disebut rahasia? Tapi kalau Injil itu rahasia. Aneh ya? Karena begini saudara, perhatikan saudara. Surat-surat perjanjian lama tentang keluaran yang isinya hukum Taurat. Itu apa? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta. Itu gak pernah disebut rahasia. Kenapa? Kalau menurut Western civilization, jadi peradabanmu barat, itu 10 perintah Allah disebut the golden rules. Apa golden rules? Lakukanlah kepada orang seperti yang kamu ingin orang lakukan kepadamu. Ya kalau kamu enggak kepingin dibohongi ya jangan bohong. Ya kalau kamu enggak kepingin disakiti ya kamu jangan nyakiti orang. Golden rule. Itu hukum Taurat. Itu bukan rahasia. Itu semua orang sudah tahu. Seluruh hukum agama memiliki moralitas yang sama, mirip. Semua orang bisa memahami dan menerima, diterima oleh semua budaya dan semua orang. Tetapi Injil gak demikian. Kenapa? Kalau hukum Taurat itu masuk akal. Semua agama di dunia memiliki konsep moralitas yang sama. Gak usah bingung, gak usah kaget. Tetapi kalau Injil kasih karunia ini gak masuk akal. Sangat bertentangan dengan naluri alami manusia. Karena Injil itu bicara tentang Tuhan yang cari manusia berdosa. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia berdosa? Melalui kelemahan. Lahir di kandang. Mati di kayu salib. Loh Tuhan kok mati? Menjalani penderitaan. Pahlawan itu gak pernah menderita. Pahlawan itu superpower selalu mengalahkan penderitaan. Loh ini mengalahkan penderitaan dengan menjalani penderitaan. Ia memperoleh kemenangan dengan kehilangan segala-galanya. Ia mendapatkan kemuliaan dan kekuasaan dengan kerendahan hati. Dia menerima dan menanggung hukuman yang seharusnya saudara dan saya tanggung. Supaya saudara dan saya dibebaskan. Ini gak masuk akal. Belum lagi kalau misalnya hukum Taurat itu rumusnya kalau. Katakan sama-sama kalau. Kalau. Apa itu? Kalau kamu taat, kamu dapat berkat. Tapi kalau kamu gak mampu taat, apa yang terjadi? Dihukum. Namanya juga hukum. Itu masuk akal. Kalau kamu setia, dapat berkat. Kalau kamu gak setia, kamu dihukum. Anakmu aja ngerti. Kenapa? Kalau nakal, daddy setrap. Ya kan? Tapi kalau kamu baik, dapat es krim. Loh anak kita ngerti. Bukan rahasia. Tapi kalau Injil rumusnya bukan kalau, tapi apa? Walau. Katakan sama-sama, walau. Apa? Walau kamu gak mampu, Tuhan memberi kasih karunia kepadamu. Walau kamu gak setia, Tuhan tetap setia. Walau kamu gak layak dan kamu berdosa, Tuhan ampuni kamu. Loh ini gak masuk akal, susah untuk dipahami. Makanya seorang yang percaya Injil, mereka mengalami paradoks. Martin Luther berkata begini, simul justus et peccator. Artinya apa? You're simultaneously righteous person, but you're also a sinner. Kamu itu sama-sama, pada saat yang sama, kamu itu orang berdosa. Tetapi orang berdosa yang dibenarkan Tuhan di dalam Kristus. Jadi kamu selamat, kebenaranmu bukan punyamu. Tapi kebenaran Kristus diperhitungkan. Dan kamu masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Tapi di mata Tuhan, kamu selamat karena Kristus yang menyelamatkan kamu. Woi. Ini gak masuk akal. Ini sama sekali bertentangan dengan naluri manusia. Jadi Injil bertentangan dengan naluri manusia. Injil berkata kita diselamatkan bukan karena performa kita atau kemampuan kita. Namun hanya oleh kasih karunia. Kalau saudara berpikir bahwa kita bisa diselamatkan dengan menjalani kehidupan moral yang baik, mentaati hukum Taurat. Maka awalnya mungkin Anda akan kelihatannya ini masuk akal. Tetapi akhirnya akan menghancurkan kita. Karena kalau saudara berpikir, aku bisa loh, lumayan gak kayak dia. Begitu saudara ngomong kayak gitu, saudara tambah berdosa.
Kenapa? Muncul dosa yang lain, sombong. Kalau saudara bisa menyelamatkan dirimu dengan moralitasmu, saudara akan merasa superior. Tapi waktu saudara gagal, saudara akan merasa inferior. Dua-dua, inferior maupun superior, itu semua bermegah atas diri sendiri. Tapi sebaliknya kalau saudara percaya bahwa saudara diselamatkan hanya oleh kasih karunia, awalnya mungkin kayaknya aneh. Gak masuk akal, tetapi semakin lama kita memahaminya, semakin besar keindahannya, semakin merasa kebebasan yang luar biasa yang saudara alami. Dan kita tidak akan pernah bosan memikirkannya. Seperti kata di 1 Petrus 1, aku ingin terus menerus ingin menyelidikinya. Kenapa kok kita itu ingin menyelidiki? Karena Injil kasih karunia itu begitu ajaib dan begitu menakjubkan. Kalau saudara berpikir, oh aku sudah ngerti Injil. Nanti kalau saudara aku udah ngerti Injil. Nggak kayak dia belum gospel. Wah begitu kita ngomong gitu. Kita belum memahaminya. Karena kalau kamu sadar itu semua karena kasih karunia. Terus kita bilang, aku ini lebih gospel, nggak kayak dia sesat. Oh, dulu kamu ya sesat loh. Tetapi hanya karena kasih karunia, kamu sekarang bisa mengerti Injil. Seharusnya, waktu kita berkata, aku ini belum paham Injil, kenapa? Kok bisa ya? Begitu indah, begitu ajaib, begitu menakjubkan. Semakin kita ingin mengenal, merenungkan, mengaplikasikan dalam hati. Di situ, di titik itulah, kita sebenarnya mulai semakin paham. Jadi hari ini saudara, sebelum saya melanjutkan ke poin selanjutnya. Apakah saudara itu benar-benar paham dan mengalami kasih karunia? Atau saudara masih pakai rumus kalau? Apakah saudara pakai rumus walau dalam hidupmu? Atau saudara masih pakai kalau? Artinya saudara masih bersandar sama performamu untuk diterima, untuk diperkenan Tuhan. Taunya dari mana sih? Kalau saudara mendapatkan penderitaan, terus saudara mulai ngungkit-ngungkit. Tuhan, aku kan sudah begini, mana buktinya? Nah, beberapa minggu yang lalu saya kasihkan, kalau kamu mencintai orang tuamu, tetapi bukan untuk orang tuamu, tetapi supaya warisan jatuh ke tanganmu, maka kamu sebenarnya gak cinta sama orang tuamu. Oh, jangan gitulah pastor, saya itu cinta sama orang tua. Oke, tesnya gimana? Kalau warisannya ternyata jatuh ke adikmu yang gak pernah nemenin orang tuamu, yang nemenin itu kamu terus. Terus kamu marah, artinya apa? Kamu nemenin orang tuamu karena ingin warisan. Artinya apa? Kalau. Nggak walau. Kalau kita mencintai anak-anak kita, supaya apa? Kok aku tuwek rawatan loh ya. Kalau kita ngomongnya begitu supaya utang budi kan. Loh saya nggak bilang salah loh ya ngerawat. Of course harus dirawat. Of course harus dipedulikan. Tapi kalau kita melakukan itu supaya orang itu utang budi, kita memanipulasi. Begitu juga dengan Tuhan. Bagaimana Injil sebagai rahasia yang dinyatakan Tuhan itu mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Kita ini nggak kebaikan loh saudara. Saya harus bertobat berulang-ulang. Karena saya sadar bahwa saya butuh kasih karunia Tuhan. Apakah kita masih membandingkan diri dengan orang lain? Kalau kita terus menginjili hidup dan menghidupi Injil, maka itu akan mengubah cara pandang kita terhadap semua penderitaan. Yang setuju katakan amin. Amin. Baik, kita masuk ke dalam yang ketiga. Kenapa kok Rasul Paulus ngomong tentang gereja? Nah, panggilan Paulus adalah untuk menjadi pengkhotbah dan misionaris Injil kasih karunia ini tadi. Injil kasih karunia. Ayat 7-9 dia berkata bahwa tujuannya dalam hidup adalah memberitakan kekayaan Kristus yang tidak terduga dan menyatakan keindahan Injil ini kepada semua bangsa termasuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, gimana ini terjadi? Bagaimana dunia melihat keajaiban Injil ini dengan jelas? Dikatakan ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Supaya sekarang apa? Oleh jemaat. Diulang sama-sama. Oleh jemaat diberitahukan apa? Berbagai ragam hikmat Allah kepada apa? Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Ayat 11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana dunia memahami keajaiban Injil? Bagaimana dunia dapat tahu maksud Tuhan itu seperti apa? Melalui gereja saudara.
Nah, untuk menjelaskan ini ya, saya ingin mengingatkan kita beberapa minggu yang lalu di bagian sebelumnya, Paulus mengatakan bahwa tujuan utama Allah dalam kedaulatannya itu melakukan segala sesuatu termasuk sejarah, perang dunia, penderitaan, itu untuk satu hari di langit baru dan bumi baru, surga, Yesus jadi raja. Allah sedang mempersatukan segala sesuatu baik di surga maupun di bumi. Di bawah satu kepala yaitu Yesus Kristus. Termasuk alam semesta yang sekarang ini banyak bencana. Nanti satu hari akan ada pemulihan ekologi. Wah, itu namanya keadilan ekologi. Jadi seluruh sejarah itu bergerak menuju kepada pemulihan segala sesuatu di dalam Kristus. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Tapi itu already but not yet. Sudah pasti tapi belum terjadi. Biar keren sedikit kita ngomong ya. Kita ini ada di dalam masa already, katakan sama-sama, already but not yet. Sudah tapi belum. Katakan kepada kanan kirimu, bro sudah tapi belum. Nah ayo katakan kepada kanan kiri, biar dapat ya. Sudah tapi belum. Maksudnya apa? Loh, kemenangannya sudah nggak? Yesus berkata apa? Sudah selesai, ya kan gitu. Sudah. Tapi kan 1000 tahun itu kan satu hari di hadapan Allah, itu belum tentu maksudnya waktunya itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan masih sabar, nungguin orang-orang untuk bertobat. Nungguin kita nginjilin untuk bertobat. Ya. Dalam kedaulatannya dia tahu waktunya. Sudah pasti tapi belum kejadian secara sempurna. Buktinya apa? Saat ini dunia dalam keadaan yang berantakan. #Indonesia gelap. Nah kan gitu saudara. Ya kan, berantakan, penuh dengan penderitaan, ya kan. Lagu-lagu aja harus ditarik, suruh bayar, hilang gitu saudara ya. Ya kan. Tetapi katanya sekarang sudah mulai lagi, saya cari tadi di Spotify, kok belum ada ya gitu saudara. Saya cari-cari gitu ya. Nah, dunia dalam keadaan berantakan, ini bukan cuma hanya Indonesia. Makanya kalau #kabur aja dulu, mau kemana? Di sana juga berantakan, kelihatannya mungkin lebih stabil. Tapi di balik semuanya, itu semua berantakan. Korupsi ada di mana-mana, eksploitasi ada di mana-mana, trafficking, human trafficking ada di mana-mana. Nah awalnya seharusnya dunia tidak diciptakan seperti itu. Di Kejadian 1-3, dunia ada di dalam keharmonisan kekal. Tubuh dalam keadaan sehat, utuh. Hubungan penuh kesatuan dan keselarasan. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Ada penyakit, ada kematian, tubuh kita semakin renta, menua, segala sesuatu yang sehat akhirnya akan menjadi sakit, akhirnya mengalami kematian, ada perang, kejahatan, bencana, rasisme, ya kan? Semua terjadi di mana-mana. Tetapi itu semua terjadi kenapa? Karena dosa. Tapi suatu hari kelak, melalui Injil, melalui rencana penebusan Allah di dalam Kristus. Ini khotbah ini beberapa minggu yang lalu, yang waktu saya bilang fatalisme, libertarianisme, kompatibilisme. Kalau saudara yang baru pertama kali hadir mungkin ngomong apa iki wong iki saudara ya. Ya, saudara bisa dengar itu ya. Banyak filosofi yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana? Apakah segala sesuatu itu takdir? Ya, kan gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah dijawab di beberapa minggu yang lalu dan didiskusikan di dalam CG-CG kita. Tetapi satu hari Allah mempersatukan segala sesuatu baik di surga maupun di bumi, di langit baru, bumi baru. Di bawah satu nama, satu kepala, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan seluruh sejarah bergerak menuju pemulihan segala sesuatu di dalam Kristus. Nah pertanyaannya kan begini, already but not yet. Katakan sama-sama, already but not yet. Pertanyaannya gini, gimana orang bisa lihat dengan jelas kabar baik tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam Yesus Kristus? Already-nya katanya sudah. Contohnya di mana? Contohnya melalui gereja. Dunia bisa melihat sekilas seperti apa kehidupan yang telah dipulihkan di bawah pemerintahan Kristus. Mulainya dari mana? Dari gereja, saudara. F.F. Bruce di dalam buku-bukunya dia berkata begini, gereja adalah pilot project-nya Tuhan. Dari dunia yang telah dipulihkan di masa depan. Gereja adalah gambaran awal dari apa yang Tuhan lakukan bagi seluruh dunia. Saudara dan saya adalah model awal dari dunia yang akan datang. Kalau dunia penuh dengan rasisme,
Kalau dunia, saudara masih ingat ya, saya pernah khotbah ini bagaimana kalau di zaman dulu orang Romawi itu nggak mungkin gaul sama orang Yahudi. Orang Yahudi nggak mungkin gaul sama orang Yunani. Pemilik budak nggak akan duduk sama budak makan di depot gitu, terus sudah itu ngomong terus cos-cosan. Nggak mungkin, saudara. Tetapi apa yang terjadi di dalam gereja? Orang Yahudi kalau dulu di luar ketemu sama orang Romawi, orang Yahudi ketemu sama orang Romawi, terus dia papasan, dia minggir. Kalau bajunya kena seret, najis, dia bilang gitu. Tetapi melalui Kristus, itu orang Yahudi, Romawi, Yunani, pemilik budak dan budak gandengan tangan, bisa berdoa, bilang, "You're my brother." Bisa salaman, bisa begini. Rangkulan, kok bisa? Itu semua karena gereja. Gereja adalah gambaran awal dari apa yang dilakukan Tuhan bagi seluruh dunia. Karena itu dia meneruskan. Gereja bukan sekedar persekutuan tetapi sebuah masyarakat baru. Di mana dunia ini bisa melihat contoh nyata tentang apa? Seluruh aspek kehidupan akan terlihat di bawah pemerintahan Yesus Kristus yang menyembuhkan. Tuhan akan memulihkan semua dampak dari dosa secara psikologis. Hari-hari ini banyak mental health problem. Tuhan akan pulihkan itu. Secara sosial, hari-hari ini banyak sekali cancel culture. Banyak sekali rasisme. Tuhan akan pulihkan itu. Tuhan akan pulihkan secara fisik. Hari-hari ini banyak sekali penyakit-penyakit yang gak jelas, yang aneh-aneh. Tuhan akan pulihkan semua itu. Dan tempatnya di mana orang bisa ngerasain bahwa meskipun kamu punya mental health, kamu masih bisa bersyukur, kamu masih bisa punya damai sejahtera. Meskipun ada banyak rasisme, tapi kita bisa melihat ada sebuah kesatuan. Di mana tempatnya? Di gereja. Saudara, kalau saudara notice tadi, waktu saudara lihat semua orang yang ada di panggung, tidak didominasi dengan satu ras. Kenapa kok harus berbeda-beda? Karena kita mau menunjukkan, kenapa kok asyirnya gak semua anak-anak muda, tapi ada yang lebih senior, ada yang setengah baya, ada yang masih muda sekali. Kenapa? Kok bahkan singernya ada yang lebih berumur, ada yang masih muda sekali, umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, ada semua. Karena itulah gambar kerajaan Allah. Kita mau berusaha untuk memperjuangkan ini. Jadi itulah sebabnya gereja bukan social club, tetapi komunitas yang menunjukkan bagaimana ras, budaya, status sosial yang berbeda dipersatukan, diubahkan di dalam Injil. Saudara, kita semua itu dibentuk oleh masa lalu kita, keluarga kita. Lah itu semua memiliki kecenderungan dosa. Itulah sebabnya kita butuh diubahkan oleh Injil dengan apa? Keluarga baru. Keluarga yang ngerti Injil. Kita butuh budaya baru. Budaya Injil. Kita butuh komunitas baru. Komunitas Injil. Itulah cara Injil bekerja. Tuhan mempersiapkan umatnya. Kata berbagai ragam itu bahasa Inggrisnya manifold. Artinya apa? Dalam ayat ini bahasa aslinya berwarna-warni. Merujuk kepada keberagaman ras. Perbedaan sosial. Komunitas yang kaya dengan perbedaan. Tetapi satu di dalam Kristus. Makanya relasi keluarga Allah di Gibeon Church itu adalah safe but not soft. Apakah kita sempurna melakukan ini? Of course not. Kita masih dalam perjalanan ke sana. Bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita terus disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Ini saya bahas minggu lalu. And by the way, saudara, ini curcol sedikit ya. Begitu saya selesai khotbah, yang DM banyak. Ternyata jemaat online protes semua. Wah, dia bilang, "Pastor, saya nggak setuju dengan pastor. Saya ini sudah setia sama Gibeon online church. 3 tahun saya dengarkan. Saya tidak mau ke gereja lain karena gereja lain itu membuat saya sesat." Gospel banget ya. Dikira saya akan puji Tuhan, soli deo gloria gitu ya saudara. Enggak, tak tegur. Lalu saya bilang, kalau kamu ngerti Injil, bukankah dulu kamu juga sesat seperti mereka? Dan kalau kamu ngerti Injil, sebelum kamu bilang kamu tidak mau ke gereja manapun dan sudah lose hope terhadap gereja, itu bertentangan sama firman Tuhan. Kenapa kamu nggak coba untuk membuat perubahan di mana kamu berada? Sudah dicoba belum? Nanti saya tercemari. Swangar saudara ya. Bukankah kamu yang harus berdampak? Terang sama gelap kan yang menang terang toh? Ya kan? Gitu ya pastor? Iya. Tidak disangka-sangka jawabannya saudara.
Dikira saya tersanjung, terus menyetujui mereka. Tidak, saudara. Karena apa? Saya mau bilang sama kita semua. Kalau mau ngomong gampang atau susah, saudara, ini saya baru ngomong sama beberapa pastor ya. Kerjaan kita itu tiap hari ya, ketemu sama orang yang konflik sama CG ini, sama anggota yang lain, tersinggung, repot. Paling gampang itu kan gini, panggil pembicara, ngurus CEO, pembicaranya kalau yang tadi itu yang mistik-mistik, santet-santet, rame pasti, nubuatan-nubuatan, rame pasti. Itu baru gampang. Tapi kita kan gak ngelakuin itu, ini ngelakuin apa yang Alkitab katakan. Repot. Saudara, waktu kita ngomong sama orang, apakah ini sudah nyampe? Belum, tapi kita harus perjuangkan. Kenapa? Karena itu adalah rencana Allah. Gereja adalah rencana Allah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Artinya saudara dan saya perlu terus memperjuangkannya. Apakah saudara hanya melihat gereja itu hanya sebuah event? Ini gedung lagi dibangun, tapi ini gedung bukan gereja sebenarnya. Gedung tempat gereja. Siapa gereja itu? Saudara dan saya. Jadi reflektifnya saudara, apakah saudara hanya datang ke event, ke gereja, acara. Atau saudara sudah benar-benar menjadi bagian dari tubuh Kristus yang aktif dalam komunitas iman. Mungkin saudara sudah bilang, aduh aku sudah trauma Pak. Aku sudah pindah-pindah komunitas, pindah gereja, aku gak mau lagi. Aku mau online saja, udah gak usah terlalu deep di sini. Aku pokoknya happy gitu aja. Saudara, waktu saudara melakukan itu, saudara lupa bahwa gereja itu bukan tempat, bukan orang lain. Saudara itu gereja. Kalau saudara nggak menjadi bagian dari gereja secara kolektif, saudara kehilangan keindahan. Apakah saudara melihat bahwa dirimu gereja atau saudara masih menganggap gereja itu hanyalah event dan saudara menganggap gereja itu opsional? Bagaimana kita bisa jadi bagian dari kesaksian gereja kepada dunia yang mengamati kehidupan gereja? Atau saudara selfish hidup bagi diri kita sendiri? Saya pun juga harus bertobat. Karena kalau mau gampang, lebih gampang kita melakukan shortcut. Tetapi kita tidak melakukan itu di Gibeon Church. Kenapa? Karena kita menghormati apa yang firman Tuhan katakan mengenai gereja. Dan kita terus memperjuangkannya. Dan kalau itu visinya Yesus, saya tahu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Saudara, saya sayang sama gereja, tapi Yesus lebih sayang sama gereja. Saudara kecewa sama gereja, saudara lupa hati Yesus mencintai gereja. Kalau hari ini saudara kecewa sama gereja, saya berdoa, biarlah kasih karunia Kristus menyembuhkan hati saudara. Kalau yang online hari ini, saudara sudah give up sama gereja, saya berdoa biarlah keajaiban kasih karunia itu mengubah hatimu untuk mencintai gereja lagi. Yang terakhir, saudara, kemuliaan di dalam penderitaan. Kenapa Paulus mengatakan semua ini? Ingat saudara, dia bukan sedang mengadakan kuliah teologi kepada mahasiswa teologi, bukan. Dia menggembalakan orang-orang yang sedang terluka, kehilangan pengharapan karena apa? Mengalami penderitaan. Jadi semua yang baru kita bicarakan ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk ini saudara. Kita baca lagi ayat 13 ya. Yang terakhir terutama, tapi kita mulai dari sebab itu. 1, 2, 3. Sebab itu aku minta kepadamu supaya apa? Kamu jangan tawar hati melihat apa? Kesesakanku karena ayo baca sama-sama. Kesesakan itu adalah kemuliaan. Pertama, supaya mereka enggak tawar hati. Bagaimana supaya mereka tidak tawar hati? Dan melihat bahwa kesesakan itu, penderitaan itu bisa jadi kemuliaan. Karena begini saudara, pertama, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Katakan sama-sama, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Katakan pada kanan kirimu, tidak ada penderitaan yang sia-sia bro. Ya, di dalam Kristus tidak ada penderitaan yang sia-sia. Saya berikan sebuah ilustrasi, saya baru membaca ulang buku Walking with God in Pain and Suffering. Ya, di dalam buku Tim Keller ya. Saya menemukan cerita ini yang dikutip oleh Tim Keller di salah satu bab di buku itu. Joni Eareckson Tada, ada seorang wanita yang saat ini berada di kursi roda. Dan pada waktu itu dia umur 18 tahun, dia mengalami kecelakaan, dia diving ke kolam renang. Tapi ternyata kolam renangnya salah perhitungan, dia pikir itu deep,
dalam ternyata dangkal. Jadi apa yang terjadi? Dia injury di neck dan dia lumpuh. Membuat lumpuh, quadriplegic ya, lumpuh dari leher ke bawah. Nah, tapi cerita ini bukan tentang dia. Joni Eareckson Tada berada di rumah sakit rehabilitasi di Baltimore. Dia sekamar dengan seorang perempuan lain yang bernama Denise Walter, umurnya 17 tahun, saudara. Nah, Denise ini adalah seorang cheerleader, cantik, berkarisma, happy, cheerful, bertalenta, populer lagi. Orang Kristen. Satu hari Denise sedang naik tangga di sekolahnya dan merasakan kakinya kok lemah ya. Dia pulang, malamnya dia sudah lumpuh dari pinggang ke bawah. Beberapa hari kemudian dia nggak bisa gerakan tangannya. Beberapa minggu setelah itu dia buta, saudara. Kehilangan penglihatan. Denise menderita yang namanya multiple sclerosis yang sangat langka dan berkembang dengan cepat. Nah, Denise dan mamanya adalah seorang Kristen. Setiap malam mamanya datang bacain Alkitab untuknya, doain supaya putrinya ini pulih. Tetapi pemulihan tidak kunjung datang. Malah si Denise ini jadi sekarat. Dan kemudian berapa tahun setelah itu dia meninggal. Joni Eareckson Tada itu di sebelahnya terus melihat Joni sangat terguncang oleh penderitaan Denise. Dia marah pada waktu akhirnya Denise itu meninggal. Joni itu ngomong sama dirinya sendiri, untuk apa semua penderitaan ini? Nggak ada orang lihat. Ya zaman itu nggak ada Instagram, TikTok, nggak ada reporter, nggak ada apa-apa. Nggak ada sosial media. Nggak ada orang lihat, nggak ada yang menyaksikan perjuangannya Denise. Bahkan ia tidak bisa bicara, bersaksi tentang imannya. Mamanya doain supaya sembuh. Atau kalau enggak mamanya doain paling enggak dia bisa sadar. Tapi semua itu tampak sia-sia, akhirnya mati, saudara. Dia marah. Tapi yang luar biasa adalah disinilah saudara, orang yang berinjil itu butuh gereja. Dia tidak pergi ke gereja tapi gereja yang datang. Ya, gereja itu teman-temannya. Pas lagi dia marah itu teman-temannya datang terus dia ngomong sama teman-temannya. Aku ini marah. Untuk apa penderitaan ini? Gak ada orang yang lihat kehidupannya Denise. Seakan-akan Tuhan gak peduli. Imannya sia-sia. Ini percuma lah. Ini sia-sia. Terus kemudian temannya Joni Eareckson Tada menunjukkan 2 ayat kepada Joni. Dan salah satunya dia baca Efesus 3 ayat 10. Dia bilang begini. Kita tadi juga udah baca. Dia bilang gini. Maksudnya ialah supaya sekarang oleh siapa? Jemaat. Diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Temannya bilang gini. Joni, kamu jangan berkata dia sia-sia. Meskipun gak ada yang lihat. Kamu lihat. Mamanya lihat. Dan kamu tahu, seluruh malaikat di surga ngelihat. Iblis ngelihat. Denise tidak pernah goyah dalam imannya. Tetap terus bertahan. Percaya Kristus. Terus dia buka lagi ayat. Lukas 15 ayat 7 berkata. Kalau ada satu orang bertobat. Seluruh surga bersuka cita. Imannya Denise. Perjuangannya Denise. Penderitaannya Denise. Tidak pernah sia-sia. Maka Joni Eareckson Tada paham. Tidak ada penderitaan yang sia-sia. Kemudian dia tulis surat sama mamanya Denise. Dia bilang sama mamanya, meskipun tidak seorang pun di dunia melihat penderitaan dan perjuangan Denise. Tapi para malaikat di surga melihat. Denise menunjukkan kepada seluruh surga, bahkan seluruh iblis. Dia menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Surga menang, Yesus menang, penderitaannya tidak sia-sia. Jadi saudara, kalau saudara hari ini ngalami penderitaan dan saudara marah sama Tuhan. Saudara lupa bahwa Yesus menyaksikan. Bahwa Yesus mendampingi. Anugerahnya menopang, makanya namanya Immanuel. Jangan putus asa. Terus kemudian yang B, tidak ada penderitaan yang bisa menghancurkan kita. Coba kita lihat di sini, perhatikan bagaimana Paulus menyebut dirinya seorang tahanan Kristus. Loh, kok tahanan Kristus? Kan mestinya dia bilang gini, aku tahanan Kaisar Roma. Ini kan hashtagnya Roma gelap, saudara. Dia kan ditahan sama pemerintah. Kenapa kok dia bilang aku tahanan Kristus? Lah ini dia ngerti doktrin kedaulatan Allah. Dengan kata lain Paulus berkata, aku hanya berada di sini karena Kristus mengizinkannya. Aku ada di sini karena
Semua situasi hidupku ada dalam kendali Tuhan. Jadi dia gak takut. Mau penderitaan apa, bring it on. It's okay. Dan kalau sudah lihat penderitaan yang Paulus rasakan, nih 2 Korintus 12 dia pernah list semua penderitaannya. Dia bilang gini, 5 kali aku disesah, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali aku mengalami karam kapal. Oh my goodness. Siapa bilang perjalanan dengan Tuhan selalu smooth? Banyak orang bilang, Pastor, ini perjalanannya dibukakan smooth sekali. Ini pasti kehendak Tuhan. Siapa ngomong? Ini loh. Ini yang 5 kali aku disesah, Dian. Setiap kali 40 kali digebukin, kurang 1, 39 kali. Kayak Yesus, saudara. 5 kali 39. Sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu, bahaya dari pihak orang Yahudi, bahaya dari pihak orang non-Yahudi. Lah semua ini. Aku tidak tidur, aku lapar, dahaga, kerap kali aku puasa, kedinginan tanpa pakaian. Tapi apa respon Paulus terhadap semua penderitaan ini? Ayat 9b dan 10, dia berkata begini. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Baca sama-sama yang huruf besar, 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya gak bilang saudara harus cari semua penderitaan ini, enggak. Tapi kalau penderitaan ini datang, kok bisa ya Paulus ngomong kayak gini? Kok bisa dia bilang begitu? Karena begini saudara, Paulus bisa memiliki sikap ini karena dia tahu di mana hartanya berada. Perhatikan saudara, kalau kita menaruh harta dalam kesehatan, maka ketika kesehatan itu hancur, kita akan hancur. Kalau kita menaruh harapan di dalam harta kita, di dalam karir, harta kita dalam kekayaan kita, maka ketika karir kita gagal, kita akan hancur. Waktu kekayaan kita hilang, kita akan hancur. Tetapi Paulus menaruh hartanya di dalam Kristus. Karena itu tidak ada penderitaan yang bisa menghancurkannya. Di mana hartamu? Dan Paulus berkata, penderitaan itu akan berakhir dalam kemuliaan. Kesesakanku adalah kemuliaanmu. Penderitaan itu, kesesakan itu akan jadi kemuliaan. Pergumulan saudara akan jadi sebuah kemuliaan. Bagaimana pergumulan kita, bagaimana penderitaan kita menjadi kemuliaan? Perhatikan saudara di sini. Kita perlu memandang kepada Yesus karena Yesus Kristus sudah menanggung penderitaan yang terburuk. Seharusnya dia adalah satu-satunya orang yang berhak memiliki kehormatan, kemuliaan. Karena hidupnya sempurna tanpa celah. Yesus satu-satunya yang seharusnya tidak perlu menjalani penderitaan. Tetapi apa yang terjadi? Di salib Yesus Kristus dibuang. Di salib Yesus Kristus dihukum. Di salib Yesus Kristus dipalu. Dengan paku, diikat, diabaikan oleh Bapa, menanggung murka. Supaya apa? Supaya saudara diterima, supaya saudara diampuni, supaya saudara dibebaskan, supaya saudara didekap oleh kasih Bapa. Kita menerima kasih karunia oleh karena apa yang dilakukan Kristus. Jadi Yesus Kristus menderita bukan supaya saudara tidak mengalami penderitaan, karena kita masih ada di dalam dunia yang sedang jatuh ini. Namun saat saudara mengalami penderitaan, saudara jadi seperti dia. Kenapa? Kalau saudara lihat Paulus itu di penjara tapi dia bersuka cita. Dan bahkan dia katakan itu demi kamu. Paulus menjadi seperti Kristus. Yesus Kristus menjalani semua penderitaan yang seharusnya menghancurkan kita. Supaya sekarang penderitaan yang menghancurkan kita itu sudah tidak ada lagi sengatnya. Sekarang kalau kita menjalani penderitaan, penderitaan itu hanya bisa memperindah kita menjadi lebih mulia di hadapannya. Apapun penderitaan yang saudara hadapi, tidak akan bisa menghancurkan. Karena penderitaan di dalam dunia bukanlah akhir
Namun di dalam Kristus, penderitaan menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk membawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar. Hari ini, apa yang saudara sedang alami? Mungkin saudara ikutan protes di Gerahadi. Mungkin saudara mikir untuk mau cabut saja. Mungkin saudara muak dengan keadaan dunia. Tapi hari ini pandang kepada Kristus, supaya saudara menemukan pengharapan lagi. Apakah kita melihat penderitaan sebagai hukuman? Kalau rumusmu kalau, maka saudara akan lihat penderitaan sebagai hukuman. Saudara akan bilang, mana buktinya? Aku sudah setia. Come on. Tidak ada dari kita yang bisa setia 100%. Berapa kali kita gagal? Yang setia terus itu adalah Tuhan. Atau kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik semua pergumulan untuk membentuk kita, untuk membuat kita semakin bersandar kepadanya, untuk mengarahkan kita kepada kemuliaannya, dan menjadikan kita, waktu kita berubah, kita jadi berkat loh buat orang. Bagaimana kita dapat mempraktekkan iman dengan bersandar kepada Tuhan saja, serta menjadi alatnya untuk menguatkan orang lain yang juga bergumul dalam penderitaan. Ingatlah, penderitaanmu bisa jadi kemuliaan saat Injil mengubah hatimu, saat Injil mengubah cara pandangmu. Biar engkau melihat bahwa Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Habis ini kita akan sama-sama meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu His Glory and My Good dalam bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, saya ingin memberikan implikasi Injil untuk keempat poin kita tadi. Orang berinjil tahu bahwa hidup ini memang penuh penderitaan. Namun mereka sadar bahwa penderitaan bukan akhir. Katakan sama-sama, penderitaan bukan akhir. Amin. Melainkan sarana untuk kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil tahu mereka lebih berdosa dari yang mereka sadari. Tapi pada saat yang sama, saudara dikasihi daripada yang saudara bayangkan. Di mana? Di dalam Kristus. Dan orang berinjil tidak pernah berjalan dan bergumul sendirian karena ada gereja. Saudara cuma lihat gereja sebagai event, atau saudara lihat dirimu sebagai bagian dari gereja tubuh Kristus? Kalau iya, saudara akan tergabung dalam komunitas Injil. Orang berinjil mungkin bisa kehilangan banyak hal di dunia ini, tapi kita memiliki harta yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus.